Hari ini kita akan renungkan Ayub pasal 10. Ayub pasal 10 ayat 1 sampai ayat 22. Saya sudah membagikan dua paragraf. Paragraf yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 17. Ayub memohon kepada Tuhan, jangan mempersalahkan keluarnya. Dan dia bersuruh Tuhan, kenapa hendak membinasakannya, sekalipun ia tahu akan Ayub tidak bersalah. Paragraf yang kedua, 18 sampai 22. Ayub tahu sisa umurnya hanya sedikit, sehingga dia memohon membiarkannya sebentar untuk dapat bergembira sebelum dia pergi ke negeri yang gelap. Jika membuat kesimpulan berdasarkan dua paragraf ini, Ayub memohon jangan mempersalahkan keluarnya. Menurut Ayub, Tuhan tahu bahwa dia tidak bersalah. Tetapi, tidak ada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tangan Tuhan. Ayub bertanya, tanganmu-lah yang membentuk aku, tetapi engkau hendak membinasakan aku. Ayub merasa bahwa Tuhan memburunya seperti singa, memperbesar kegeramannya seperti tentara melawannya. Dan Ayub tahu sisa umurnya sedikit, jadi dia memohon membiarkannya sebentar untuk dapat bergembira sebelum dia pergi ke negeri yang gelap. Jika begitu, ajaran tentang Allah dalam teks hari ini, menurut Ayubnya, Tuhan mempersalahkan manusia. Namun ini bukan. Ia menghakimi kita, namun dengan adil. Namun juga tetap memberi kesempatan bagi kita akan bertobat. Dan kedua, Tuhan tahu bahwa kita benar atau salah. Namun siapa saja, tidak ada orang yang benar di hadapan Tuhan. Hanya dia katakan benar. Sekalipun tidak benar, benarkan. Ajaran bagi kita. Pertama, orang-orang berpikir bahwa Tuhan tidak akan membebaskan kita daripada kesalahan kita. Tetapi ini bukan. Tuhan sudah mengorbankan diri untuk membebaskan kita dari segala dosa. Itu mengorbankan dirinya sepertinya Yesus Kristus. Dan ajaran kedua, Ayub merasa bahwa Tuhan membinasakannya, tetapi sebenarnya Tuhan ingin menguatkan kita dalam segala ujian ini. Sehingga jika membuat aplikasinya demikian itu. Pertama, memberitakan kisah Yesus yang mati di atas kayu salib untuk membebaskan dan menyelamatkan kita dari dosa. Kedua, memberi waktu istirahat kepada orang-orang yang mengalami kesulitan supaya mereka dapat kesempatan yang mendengar firman. Sehingga saya membuatnya PR praktek demikian itu. Bersama dengan orang yang mengeluh susah hati. Dan setelah selesai keluhan mereka, mengingatkan kisah Yesus yang mati di atas kayu salib untuk dia dan menguatkan dia saja. Ini juga semuanya kewajiban hamba Tuhan. Kita bisa tanggung jawab ini. Tuhan memberkati. Hari ini Tuhan juga akan menyertai di dalam tempat pelayanan masing-masing. Terima kasih.